Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di dalam renungan singkat. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan ini di mana kami akan mendengar berita kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu pada pagi hari ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang termasuk saya dan saudara satu waktu akan pulang. Satu waktu setiap kita akan pulang kepada Sang Pencipta. Namun kita tidak akan sekedar pulang. Kita pulang akan menghadap pengadilan Kristus. Untuk apa kita akan menghadap pengadilan Kristus? Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah kita buat, kita lakukan selama kita ada di dalam dunia ini. Kiranya kenyataan ini atau pemahaman ini membuat kita tidak hanya mengamini di pikiran saja, tetapi biarlah pemahaman bahwa satu waktu manusia akan pulang kepada Sang Pencipta dengan membawa pertanggungjawaban. Ini membuat kita sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan ini. Dan biar kebenaran ini mempengaruhi seluruh perilaku kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia satu waktu akan dipertanggungjawabkan ketika dia pulang menghadap Sang Pencipta, karena semua manusia akan menghadap pengadilan Kristus. Seharusnya setiap orang ketika memahami kebenaran ini akan selalu memperkarakan bagaimana dia mengisi hari-hari hidupnya selama ia ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita sebelum kita kembali menghadap Sang Pencipta? Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10, di situ ditulis, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum kita menghadap Sang Pencipta? Yang akan kita lakukan selama kita ada di dalam dunia ini adalah seperti ayat yang sudah kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 tadi, yang ayat ke-9, di situ ada kata berkenan. Jadi yang akan kita lakukan untuk kita menjalani kehidupan ini adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan atau hidup sesuai dengan seleranya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup berkenan? 1 Korintus 10 ayat 31. Yang dimaksud dengan hidup berkenan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup berkenan itu jika engkau makan, jika engkau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, apa saja yang kita lakukan di dalam dunia ini selama kita diberi kesempatan untuk hidup, biar semuanya kita mau lakukan atau mau jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kiranya kebenaran ini mempengaruhi seluruh perilaku kehidupan kita setiap hari. Selalu bertindak sesuai dengan seleranya Tuhan untuk mengisi hari-hari yang kita lalui di dalam dunia ini. Karena semua kita akan menghadap pengadilan satu waktu nanti. Ketika kita pulang kepada Sang Pencipta dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan selama kita hidup, baik ataupun jahat. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat kebenaran yang sudah kami dengar bersama. Biar ini termeterai di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu memperkarakan bagaimana kami menjalani kehidupan ini sebelum kami menghadap pengadilan Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang sudah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.